Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi MPLS terkait dengan kurikulum di SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin mengucapkan selamat kepada Ananda yang telah diterima menjadi siswa-siswi SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung pada tahun ajaran 2021-2022. Sekali lagi selamat untuk Ananda semuanya. Mari kita ikuti materi selanjutnya. Materi hari ini terkait dengan kurikulum yang berlaku di SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung. Jadi tolong anak-anak diperhatikan dengan seksama sehingga anak-anak nanti paham terkait dengan bagaimana belajar selama 3 atau 4 tahun di SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung. Yang pertama akan saya sampaikan spektrum keahlian di SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung pada kesempatan hari ini. Ini adalah peta konsepnya kurikulum di SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung. Yang pertama dimulai dari bidang keahlian, kemudian turun ke program keahlian, kemudian turun lagi ke kompetensi keahlian. Ini adalah peta konsepnya. Perhatikan di materi slide ini anak-anak, ini adalah peta konsepnya. Di akhir sesi ini nanti Ananda kami mohon untuk membuat feedback terkait peta konsep ini. Yang kosong ini diisi sesuai kompetensi atau pilihan atau keahlian yang Ananda pilih di SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung. Masing-masing anak yang berbeda kompetensi keahlian nanti akan berbeda di kondisi mata pelajaran dan seterusnya. Silakan disimak di sini. Saya mulai dari bidang keahlian. Bidang keahliannya di SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung hanya ada satu. Jadi nanti tayangannya di berikutnya. Kemudian program keahliannya ada 5. Kemudian kompetensi keahliannya ada 8. Nah, bidang keahlian ini memuat mata pelajaran untuk A. muatan nasional, B. muatan kewilayahan, C. muatan peminatan kejuruan, dan sub C1 dasar bidang keahlian. Diperhatikan, untuk bidang keahlian yang sama, karena sama, maka mata pelajaran dari kelompok A sampai sub C1 ini nanti sama. Nah, materi selengkapnya ada di slide berikutnya. Ya, saya ulangi, bidang keahliannya sama, teknologi dan rekayasa, maka mata pelajaran seluruh kompetensi keahlian 8 kompetensi keahlian itu sama dari kelompok A sampai C1. Kemudian di program keahlian ada 5 program keahlian di SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung, yang di dalamnya ada mata pelajaran C2 atau dasar program keahlian. Ini masing-masing program keahlian kelima itu berbeda mata pelajarannya. Ini khusus untuk kelas 10. Kemudian kompetensi keahlian ini masing-masing ada 8 sesuai atau istilahnya kompetensi keahlian itu mungkin Ananda mengenalnya jurusan. Jadi jurusan yang Ananda pilih pada saat PPDB kemarin ini ditulis di sini sesuai cara penulisannya, nanti akan saya sampaikan di materi selanjutnya. Di dalamnya ada mata pelajaran C3 yang dimulai kelas 11 ya, dimulai kelas 11. Apa saja nanti masing-masing kompetensi kalian silahkan simak di tayangan berikutnya. Jadi ketika Ananda nanti paham tentang peta konsep ini, berarti sudah paham betul, sudah bisa mengerjakan umpan balik feedbacknya peta konsep nanti yang akan saya sampaikan. Berarti Ananda sudah paham betul bagaimana selama 3 atau 4 tahun saya belajar itu apa yang harus saya pelajari dan seterusnya. Saya lanjut
ke spektrum keahlian SMK. Nah, ini materi yang lengkap terkait dengan spektrum untuk mengisi konsep peta konsep tadi yang di sini. Ya. Perhatikan, bidang keahlian di SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung itu adalah teknologi dan rekayasa, hanya ada satu ini. Ya, hanya ada satu ini. Kemudian program keahliannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing teknologi konstruksi dan properti, kemudian teknik ketenaga listrikan, teknik mesin, teknik otomotif, dan teknik elektronika. Di bawah 5 program keahlian inilah ada kompetensi keahlian, 8 jumlahnya, atau jurusan yang mungkin Ananda kenali. Saya mulai dari TKP dulu. Teknik konstruksi dan properti ada 2 kompetensi keahlian, yaitu konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan atau KGSP. Saya sebut singkatannya saja supaya tidak terlalu lama. Kemudian ada yang kedua adalah kompetensi keahlian DPIB. Di program keahlian teknik ketenaga listrikan ada 2 kompetensi keahlian, TIT dan TOI. Di teknik mesin, program keahlian teknik mesin ada 1 kompetensi keahlian yaitu TPM. Kemudian di program keahlian teknik otomotif ada 2 kompetensi keahlian yaitu TKRO dan TBO. Di program keahlian teknik elektronika ada 1 kompetensi keahlian yaitu TEI. Jadi anak-anak, peta konsep ini nanti Ananda melengkapinya ya dari sini. Silakan melihat itu. Sesuai jurusannya Ananda ya. Yang di sini. Nih. Kemudian mata pelajaran ini nanti diisi mata pelajaran muatan nasional 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Muatan kewilayahan ada berapa? Kemudian dasar bidang keahlian. Yang ini tidak usah karena ini tidak ada ini. Nanti yang langsung C1 itu di bawahnya mata pelajarannya apa saja, ditulis di bawahnya ya. Kemudian dasar program juga sama. Nanti mata pelajarannya apa saja. Kompetensi keahlian juga sama, mata pelajarannya apa saja. Nah, untuk mengisi ini nanti ada di slide berikutnya. Silakan tetap simak tayangan ini. Saya lanjut sekarang untuk struktur kurikulumnya. Jadi ini adalah mata pelajaran yang sama di kelompok teknologi dan rekayasa. Jadi mata pelajaran dari muatan nasional ada 6 ini. Perhatikan anak-anak, tidak saya baca. Silakan disimak di situ. Ya, ada 6 muatan nasional. Jadi yang tulis nanti ini. Kemudian muatan kewilayahan ada 4 ini. Ya. Kemudian yang C sub C1 dasar bidang keahlian ada 3 yang di sini. Nah, ini yang masuk di sini. Ya, silakan ditulis di sini nanti. Itu anak-anak. Kemudian saya sampaikan ini adalah distribusinya. Mata pelajaran itu disampaikan di kelas berapa? Ini sudah ada di sini. Ya. Kalau program 3 tahun berarti hanya sampai kelas 12. Kalau programnya 4 tahun berarti sampai kelas 13. Cara membacanya seperti ini. Hijau ini berarti kelas 10 penyampaian pelajarannya, yang kuning berarti kelas 11, yang merah adalah kelas 12, yang orange ini adalah yang kelas 13 bagi program yang 4 tahun. Saya lanjut, mata pelajaran per kompetensi keahlian. Nah, kalau ini tadi Ananda karena masuk dalam bidang keahlian yang sama yaitu teknologi dan rekayasa, maka seluruh kompetensi keahlian 8 kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung, materi mata pelajarannya sama dari kelompok A, B, C1. Jadi seperti itu. Nah, sekarang per kompetensi keahlian atau jurusan. Apa saja mata pelajaran per kompetensi keahlian atau jurusan itu? Simak di sini.
Saya mulai dari KGSP, program 4 tahun. Sebelum ke situ, yang disebut dengan program 4 tahun atau 3 tahun itu seperti ini penjelasannya. Kalau Ananda mengambil program 4 tahun, maka masa studi selama di SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung selama 4 tahun. Kalau mengambil program 3 tahun, kompetensi kalian 3 tahun, maka masa studinya selama 3 tahun. Ya, jadi seperti itu. Saya mulai dari KGSP. KGSP itu mata pelajaran C2-nya itu ada 3 mata pelajaran ini. Tidak usah saya sebut, silakan dibaca sendiri di kelas 10 penyampaiannya. Kemudian ada mata pelajaran C3. C3 ada 5, mulai kelas 11 sampai dengan kelas 13 karena program 4 tahun. Perhatikan yang KGSP di sini. Ya. Kemudian DPIB. DPIB mata pelajaran dasar program keahliannya sama dengan KGSP. Ini dengan ini sama. Ya. Mengapa harus sama? Mengapa kok sama? Mungkin ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, yang bisa silakan tulis di kolom komentar ya. Yang tahu mengapa kok sama antara mata pelajaran dasar program keahlian DPIB dengan KGSP. Ini yang siswa KGSP dan DPIB saja ya. Kemudian mata pelajaran C3-nya untuk DPIB itu ada 5. Ini seperti ini, mulai kelas 11 sampai kelas 12 karena program 3 tahun ya. Saya lanjut untuk jurusan TIT, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, program 3 tahun. Mata pelajaran C2-nya adalah ini ya. Kompetensi keahliannya adalah ada 5 ini. Silakan nanti simak. Untuk semuanya saja Ananda, apabila nanti memerlukan materi selengkapnya, bisa di-download di link deskripsi di sini ya. Jadi silakan di-download di link deskripsi. Di sana saya sediakan materi dalam bentuk PDF persis yang saya sampaikan ini, dalam bentuk PDF dan dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti mungkin lebih jelas ya. Ini yang TIT. Kemudian ini yang TOI. TOI dengan TIT mata pelajaran C2-nya atau dasar program keahliannya sama. Ini sama. Nama, waktu dan seterusnya sama. Penyampaiannya materinya sama. Nah, untuk Ananda yang kompetensi keahlian TOI dan TIT, pertanyaannya sama, mengapa mata pelajaran dasar program keahliannya sama ya? Mata pelajarannya kenapa sama? Pertanyaannya itu, yang tahu silahkan bisa tulis di kolom komentar. Kemudian mata pelajaran C3-nya ada 5 ini, disampaikan mulai kelas 11 sampai dengan kelas 13 karena program 4 tahun. Saya lanjut untuk TPM atau Teknik Pemesinan, program 3 tahun. Mata pelajaran C2-nya adalah gambar teknik, pekerjaan dasar teknik mesin, dan dasar perancangan teknik mesin. Ada 3 mapel ini yang disampaikan di kelas 10. Kemudian mata pelajaran C3-nya atau kompetensi keahliannya adalah 1 sampai 6 ini disampaikan mulai kelas 11 dan 12. Untuk siswa yang kompetensi keahliannya TPM dan TEI, mengapa mata pelajaran C2-nya antara TEI dan TPM tidak sama? Tuh, silakan yang tahu bisa respon di kolom komentar ya. Kemudian C3-nya itu ada 6 ini mata pelajaran ini ya.
Saya lanjut untuk TKR. Yang TKRO itu ada 3 juga mata pelajaran C2-nya seperti di sini. Ini jumlah jamnya disampaikan di kelas 10. Mata pelajaran C3-nya ada 4 mulai kelas 11. Di sini durasinya ada di sini. Jadi angka-angka ini adalah durasi jam pelajarannya per minggu. Saya lanjut untuk kompetensi keahlian TBO. Nah, mata pelajaran C2 untuk TBO dan TKRO itu sama. Jadi mata pelajaran C2 kelas 10 itu sama. Ya, mata pelajarannya sama. Nah, untuk kompetensi keahlian siswa kompetensi keahlian TBO dan TKRO, pertanyaannya mengapa mata pelajaran C2-nya antara TBO dan TKRO sama? Yang ngerti bisa ditulis di kolom komentar ya. Untuk C3-nya itu jumlahnya ada 5 mata pelajaran ini yang TBO ya. Sekali lagi anak-anak, saya ingatkan apabila ingin mendapatkan materi selengkapnya bisa di-download di link deskripsinya. Di sana ada materi dalam bentuk PDF dan PPT-nya ya, yang membutuhkan silakan. TBO program 3 tahun. Saya lanjut untuk yang terakhir sekarang, jurusan TEI atau kompetensi keahlian teknik elektronika industri program 3 tahun. Mata pelajaran C2-nya adalah ada 3 ini. Ini masing-masing durasi jamnya. Kemudian yang ini adalah mata pelajaran C3-nya ada 6 ini, dimulai kelas 11 dan kelas 12. Jadi ini yang terkait dengan mata pelajaran per kompetensi keahlian. Jadi saya tayangkan ulang, ini TBO ya. Yang ini TKR. Kemudian yang ini TPM. Yang ini adalah TOI. Yang ini adalah TIT. Yang ini adalah DPIB. Yang ini adalah KGSB. Ya, saya menuju ke TEI tadi. Sama pertanyaannya, mengapa mata pelajaran C2 TEI dengan mata pelajaran C2-nya TPM tidak sama? Yang tahu silahkan bisa menulis di kolom komentar juga ya. Nah, ini umpan balik dari materi kurikulum. Anak-anak tolong nanti dibuat peta konsep keahlian sesuai kompetensi keahlian atau jurusan Ananda masing-masing, disertai mata pelajarannya. Peta konsep itu apa? Peta konsep itu di sini, di materi saya yang paling awal ya. Ini seperti ini. Silakan nanti bisa ditulis tangan, buat peta konsep seperti ini, ditulis bidang keahliannya apa, program keahliannya apa, kompetensi keahliannya apa, sesuai kompetensi keahlian Ananda masing-masing, melihat dari tayangan tadi. Kemudian mata pelajaran A, muatan nasional, diisi 1, di bawahnya ditulis 1 apa, 2 apa, 3 sampai 6. Muatan kewilayahan, di bawah tulisnya 1, 2 dan seterusnya. Kejuruan ini kosong, yang langsung diisi di bawahnya adalah C1. Ini ada 3 mata pelajaran, silakan ditulis 1, 2, 3 apa mata pelajarannya. Kemudian mata pelajaran C2 ada 3 tadi, 1, 2, 3, silakan ditulis di bawahnya sini. Kompetensi keahlian jumlahnya berbeda-beda, silakan juga ditulis sesuai kompetensi keahlian Ananda masing-masing. Inilah peta konsepnya yang harus Ananda buat sebagai sarana untuk kami mendapatkan feedback dari materi ini. Ketika Ananda sudah benar mengisi peta konsep ini sesuai kompetensi Ananda masing-masing, berarti Ananda sudah ngerti kurikulum di SMK
dan kurikulum yang akan dipelajari selama belajar di SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung ya. Kemudian cara mengerjakannya boleh ditulis tangan, boleh diketik pakai komputer, atau digambar pakai komputer atau laptop, atau mungkin HP bagi yang bisa. Sesuka-suka, sesuai dengan kesukaan Ananda. Misal Ananda suka membuat peta konsep itu dengan melukis, silahkan dilukis. Yang penting Ananda senang mengerjakan umpan balik dari materi kurikulum ini. Itu kata kuncinya ya. Kata kuncinya silahkan Ananda sekreatif mungkin untuk menampilkan feedback ini terkait dengan peta konsep itu. Misal Ananda, saya sukanya pakai video Pak, ya silahkan, asalkan durasinya tidak terlalu panjang, sekitar 2 sampai maksimal 2 menit misalkan, seperti itu silahkan ya, boleh. Yang penting Ananda suka dan senang mengerjakan ini tanpa harus merasa terbebani. Itu kata kuncinya ya. Ini terkait dengan materi kurikulum di SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung. Anak-anak nanti pada saat setelah kegiatan MPLS, anak-anak nanti langsung juga mengikuti pembelajaran. Nah, pembelajaran yang dilaksanakan sementara full online, jadi anak di rumah, Bapak Ibu guru juga ada yang di sekolah dan ada yang di rumah. Sehingga anak-anak nanti tolong dipantau grup WhatsApp atau grup WhatsApp kelasnya untuk menerima informasi-informasi terkait dengan pembelajaran daringnya. Nanti setelah MPLS, jadwal mata pelajaran kelas akan di-share oleh tim kurikulum ke kelas masing-masing. Berdasarkan jadwal itulah pembelajaran daring akan dilaksanakan ya. Itu terkait dengan materi kurikulum yang kami sampaikan dari awal sampai akhir. Sekali lagi, apabila anak-anak memerlukan materi selengkapnya bisa di-download di link deskripsi dalam tutorial ini, sehingga anak-anak nanti bisa mempunyai dokumen yang mungkin lengkap, yang membutuhkan saja. Terima kasih, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ananda yang telah diterima menjadi siswa-siswi SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung, dan saya berpesan tetap jaga protokol kesehatan dan salam sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.